Shalom, ayat kita hari ini dari Amsal 18 ayat ke-21 yang berbunyi, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena apapun yang kita ucapkan, kita akan memakan hasilnya. Apa yang kita ucapkan, kita akan mengalaminya. Jadi saudara-saudara tahu kalau kita sedang mengalami masalah, jangan masalahnya terus yang diperkatakan. Mari kita berdoa, Tuhan saya ada masalah begini-gini. Dan dalam doa itu juga jangan bertele-tele, Tuhan begini-begini Tuhan. Perkatakan imanmu. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-8 berkata, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi saat kita menghadapi suatu masalah, kita berdoa, Tuhan masalah saya begini-gini, tapi saya percaya bahwa tidak ada mustahil di dalam Engkau Tuhan. Bersama Engkau aku bisa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat masalah-masalah saya. Ini sudah selesai, perkatakan. Karena kita akan memakan buahnya dari apa yang kita katakan. Tadi di Roma katakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Perkatakan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini lebih dari sekedar kata-kata positif. Kita sering diajarkan ya, kita juga lihat di sosial media atau kita mungkin pernah mengikuti seminar-seminar. Kata-kata positif, berpikir positif, ini itu positif. Ini sudah pasti positif, sudah pasti baik. Ini luar biasa. Apa yang membedakan? Ini punya kuasa. Karena apa yang kita ucapkan bukan sekedar positif, tapi mempunyai kuasa untuk menentukan hidup kita lebih baik atau lebih buruk. Kita diberkati atau tidak diberkati. Kita dapat jalan keluar atas masalah kita atau kita stuck. Seperti tadi diingatkan bahwa hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Katakan firman Tuhan ini sering. Gak usah, gak mungkin ya kita setiap hari 24 hours gitu ngomong, haleluya Tuhan berkata begini, enggak. Tetapi contohnya ya kayak kita baru bangun pagi-pagi, jangan langsung ngomong apa, tanya apa, scrolling sosial media, berdoa. Katakan, today is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Atau mungkin kita baru menghadapi masalah belum selesai, besoknya ada orang yang tidak suka sama kita, mengalami kesulitan. Pagi-pagi katakan, no weapon formed against me shall prosper. Katakan firman Tuhan, apa yang pernah kita baca, yang kita dengar, perkatakan, karena itu akan memberikan kita jalan keluar. Itu punya kuasa. Jadi sering-sering kita baca firman Tuhan, luangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Lebih dari sekedar bangun, hari ini baca udah sampai mana ya? No. Bangun, berdoa, Tuhan saya mau baca dari ayat ini. Bicara ya Tuhan, supaya itu masuk ke dalam hidup saya, hati dan pikiran saya. Percaya, di suatu saat kita sedang mengalami kesusahan atau butuh jalan keluar, Roh Kudus akan ingatkan ayat ini, dan kita bisa berkata, oke, segala perkara dapat kutanggung bersama Kristus. Kita mungkin nggak tahu itu ada ditulis di pasal mana, kitab apa, ayat berapa, tapi itu ada di dalam hati kita, itu menjadi doa kita, dan kita akan memakan buahnya, akan memakan hasil dari apa yang kita perkatakan. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih, setiap hari make time for God, baca firman Tuhan, sungguh-sungguh baca dan berdoa supaya masuk dalam hidup kita. Dan tidak hanya untuk kita, bahkan kita bisa menguatkan orang lain. Kalau kita ketemu orang yang sedang susah, butuh penghiburan, kita mungkin gak bawa Alkitab, kita gak tahu mau ngomong dari mana, tapi Roh Kudus ingatkan ini. Terus jadi berkat, terus baca firman Tuhan. Mari kita makan hal-hal yang baik, mari kita menerima hal-hal yang baik dari apa yang kita ucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.